Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Lah, buka hadis arba'in, hadis kelima. Ya. Al hadithu hadis al khamisu yang kelima. Apa lagi nanti? An Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Ummi Abdillah, hadis Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Yo. Ummi Abdillah, umminya Abdillah. Ya. Ibunya Abdullah. Abdullah. Lah, catat, dicatat. Abdul. Ngintipnya. Gimana, Bang? Ada tuh ya, ada. Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Radiyat telah meridai Allah anha, dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata. Barik, diulangi lagi, kau minta tambah lama kau sih kau. Berdua kok. Qala telah bersabda. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man, barang siapa ahdatsa yang membuat baru, ahdatsa yang membuat baru, siapa man? Ya. Fi amrina, dalam urusan kami, dalam perkara kami. Tengok kau berdua, Ustaz jemur betul. Hadza ini, hadza ya ini. Ma akan perkara, ma akan perkara, laisa yang tidak ada, perkara, laisa yang tidak ada, apa ma, tidak ada, itu minhu, dari amrina, itu minhu, dari urusan kami.
Fahuwa maka bermula perkara tersebut. Fahuwa maka bermula perkara tersebut. Itu raddun tertolak. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa Al-Bukhari? Imam Al Siapa itu Imam Al-Bukhari? Abli Al-Bukhari. Mantap kan Meli. Maya wador, Nanya meja dat. Nah, lah dengerin. Nabi bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru di luar agamanya Nabi, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Nah, maksudnya di sini apa? Laisa minhu maksudnya adalah laisa minhu dalilan. Laisa minhu dalilun ya. Laisa minhu dalilun. Perkara yang tidak ada dalil. Semua perkara yang dibuat-buat tanpa dalil, tanpa dasar dalil, maka fahuwa raddun. Amalan tersebut tertolak. Udah didiemin kok dari tadi kalian berdua. Yang ngejek tangan watan. Udah diam kalau suruh diam tuh. Sibuk aja kau. Sak teraja kagin cek kau Yang ngejek watan. Nah, orang-orang di luar sana, jadi banyak orang yang menggunakan hadis ini untuk menyerang amalan-amalan orang muslim yang lain. Contohnya apa? Contohnya yasinan, tahlilan. Apa itu yasinan? Apa itu tahlilan? Itu man ahdasa fi amrina, kata mereka, itu termasuk dalam mengadakan perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Zaman Nabi nggak ada yasinan, nggak ada tahlilan. Nah, ini dalilnya apa? Dalilnya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, kata mereka. Hadisnya sahih. Kalau ada orang yang membuat amalan tidak dicontohkan oleh Nabi, maka itu akan tertolak. Nah, ini kata mereka. Nah, jawabannya bagaimana? Lah, hadis tersebut itu bukan bertujuan untuk tahlilan atau yasi, tapi itu untuk orang-orang yang membuat baru tanpa dasar dalil, maksudnya begitu. Ya, kalau semuanya yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu tertolak, ya banyak amalan kita yang tertolak. Nah, contohnya apa lagi? Contohnya azan kedua di hari Jumat. Zaman Nabi apa ada? Nggak ada. Ada nggak azan 2 kali ketika Jumat zaman Nabi? Nggak ada. Zaman Nabi itu 1 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar sekali. Zaman Sayyidina Umar sekali. Baru zamannya Sayyidina Utsman dibuat 2 kali. Ketika zaman Nabi itu nggak ada terawih 20 rakaat kayak sekarang. Ada nggak? Nggak ada. Nabi nggak terawih 20 rakaat kayak kita, nggak. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada nggak? Nggak ada. Zaman Sayyidina Umar baru dibuat terawih jamaah 20 rakaat. Nah, apakah Sayyidina Umar salah? Tidak. Sayyidina Umar tidak salah. Yang membuat tarawih 20 rakaat itu yang pertama kali siapa? Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar melihat orang-orang malam Ramadan itu sholat sendiri-sendirian,
sendiri-sendiri kan. Maka Sayyidina Umar langsung berpendapat, wah daripada sholat sendiri-sendiri, baiklah kita kumpul jamaah jadi satu. Nah sholat bareng-bareng, sholat taraweh 20 rakaat. Nah itu yang buat siapa? Sayyidina Umar. Nggak ada zaman Nabi sholat taraweh seperti itu. Nah apakah Sayyidina Umar tidak paham hadis ini? Ya Sayyidina Umar pasti paham hadis ini. Nah apakah tertolak? Ya enggak, karena beliau paham maksud hadis itu bukan semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu tertolak, tapi amalan-amalan yang tidak ada dalilnya itulah yang tertolak. Nah yasinan, taraweh, sholat tahlilan, nah itu semuanya ada dalil. Yasinan apa dalilnya? Yasinan ya Iqra'u amwatakum yasin. Nabi bersabda kalau ada orang meninggal bacakanlah surat ya Yasin. Kalau apa-apa ada dalil. Hah? Ya, kalau ada dalilnya berarti ya boleh. Nah kalau tahlilan baca la ilaha illallah ya boleh. Kenapa? Ya masa baca la ilaha illallah nggak boleh? Nabi banyak menyebutkan dalam hadis fadilahnya orang membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah, kata Nabi. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Kata Nabi. Nah itu satu hadis, masih banyak ribuan hadis tentang fadilahnya la ilaha illallah. Masa orang tahlilan itu apa? Dari kata tahlilan. Tahlilan itu orang yang membaca la ilaha illallah. Masa ya nggak boleh? Oh, hadis tentang la ilaha illallah itu banyak. Cuman bedanya kita berjamaah bareng-bareng baca la ilaha illallah, setelah itu makan bareng. Nah itu bedanya. Dapat berkah. Nah dapat berkah itu kan sedekah. Masa orang sedekah nggak boleh? Ya apa itu? Telur ayam hitam. Hah? Telur ayam hitam. Telur ayam hitam? Nggak, kok bisa hitam? Saya kira beneran hitam. Tat, kalau ada barang hilang dan baca Yasin, Bisa. ada dalil kan? Ada dalil. Ada. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari dan sore hari, maka Allah akan tunaikan hajatnya. Kalau hajatnya untuk mengembalikan barang hilang boleh nggak? Boleh. Jadi Yasin itu multifungsi. Untuk barang hilang boleh, untuk orang mati boleh, untuk orang sunatan boleh. Ya nggak tahu juga lah. Bisa gila atau bisa stres, bisa apa nggak tahu, itu terserah Allah. Oh. Ya iya. Boleh. Kenapa? Yasin itu kata para ulama, kalau kita punya hajat maka bacalah Yasin 41 kali. Apa dalil dan doa adalah senjata bagi orang muslim? Gundulmu Yasin. Itu panjang ya kan? Iya memang. Yasin. Dia kali Yasin. Gundulmu. Yasin kali. Ada hajat dan. Baca Yasin sempurna ya, bukan Yasin. Anak. Fadilah Yasin di Quran banyak ya. Yasin itu untuk Orang hati, kencang hati. Makan boy. untuk menunaikan hajat. Hajat itu ingin kenyangnya.
Lah, hadisnya Yasin loh. Hadisnya apa? Yasin. Barang siapa? Yasin itu nama nabi. Oh ya. Hah? Yo. Nabi ada banyak. Yang aku wajib aku ada apa? Alif lam mim apa? Yasin itu nabi lah. Lah, ngodok. Yasin itu nabi. Banyak nabi. Yasin itu nabi. Ya. Aduh, Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Nggak tahu, Ustaz. Yasin Yasin itu nama nabi, Toha itu nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu banyak ya. Toha, Yasin, Muhammad, Mahmud, Ahmad, Sam'un. Itu nama Nabi Muhammad ya. Bukan nama nabi yang lain. Nabi Muhammad itu dijuluki Ahmad, Mahmud juga bisa, Muhammad, Toha, Yasin, itu nama Nabi Muhammad. Ya. Nabi Yasin. Nabi Yasin. Jadi Yasin itu panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh itu Nabi Yasin. Itu pendapat ulama, Yasin itu nama lain dari Nabi Muhammad. Toha, nah itu nama lain dari Nabi Muhammad. Nah, banyak dalil-dalil dari hadis dan para sahabat yang dilakukan oleh sahabat tapi tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Nah, kalau santri yang kritis tuh harus kayak gitu. Kenapa kok dulu Nabi tidak sholat 20 rakaat, Ustadz? Nah, sejarahnya dalam hadis, gundulmu 3 kali. Oh, 3 kali apanya 3 kali? 3 rakaat. Ya. Di sejarahnya dulu Nabi dalam hadis Bukhari, Nabi ketika malam Ramadan itu sholatnya 11 atau 8 ya, 11 dengan witir. Dulu Nabi ketika di masjid sholatnya 8 rakaat. Nah, itu dalam hadis Bukhari. Dalam kitab yang lain ada terusan hadisnya. Terusan hadisnya bagaimana? Nabi pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian melanjutkan menjadi 20 rakaat. Jangan baring ya. Weh, tolol. Dibilang jangan baring, jangan baring. Sebut tolol baru. Ya. Jangan baring, jangan ribut. Capek Ustaz lah ngatur dari dulu itu. Apalagi tadi? Nah, karena Nabi sholat lanjut di rumah. Jadi Nabi itu sholat 20 rakaat, tapi lanjutannya di rumah. Kita boleh sering rumah. Boleh. Boleh. Lanjutannya di rumah sebanyak 20 rakaat. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Nabi, kenapa kok sholatnya nggak dilanjutin di masjid aja?
Jawaban Nabi apa? Nabi takut nanti sholat tarawih itu diwajibkan. Tarawih sunat. Sholat tarawih sunnah. Sunah ain. Apa berdoain? Sunnah kok fardu ain. Sunnah ya sunnah. Sunah ain. Sunah ain. Apa nama akad? Nama akad saya dikuatkan. Nama akad nan. Makanya Sayyidina Umar membuat 20 rakaat. Enggak jadi patang enggak. Kenapa? Karena hadis sempurnanya itu 20 rakaat. Masuk witir berarti berapa? 23. Ceritanya Sayyidina Bilal. Lah terus. Rawahul Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat. Lah kalau nggak mau Ustadz teriak jelek lagi, nggak usah ribut, nggak usah baring. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat. Ya. Li muslimin, bagi Imam Muslim. Man barang siapa? Sobek lah nger. Oh pantesan ini yang rusakin kau dulu ya. Wah. Tuh pisau tuh. Nah, ada koyak lagi. Sini. Kena lagi. Pisau itu loh. Ada kayak terbalik tadi. Terbalik pula Ustadz, kelihatan kok. Bisa-bisanya. Ada kayak Tat. Cobalah otak tuh, cobalah dipakai. Nger. Oh pantesan selama ini kau ternyata yang rusak. Dulu kan warna merah itu, sobek-sobek. Kena lagi. Ada Tuh Tat. buktinya. Ada. Ya Allah, jangan diulangi, itu punya pondok itu. Kalau Ger, itu kalau sobek wajib ganti kau. Kalau nggak ganti dosa. Ada kayak Tat. Tuh sampai bolong. Kemarin nggak bolong tuh. Wah, lu mana lu Tat? Wajib kan? Bentar. Saya ganti ini. Ada. Man barang siapa? Ngapul lah tuh. Amila yang beramal. Amila beramal. Amalan dengan amalan. Amalan dengan amalan. Laisa yang tidak ada. Itu alaihi atasnya. Apa amruna urusan kami? Bahwa maka bermula man. Catat ger. Bahwa maka bermula man. Beramal
Fahuwa maka bermulaman itu rodun tertolak. Amalan beramal. Amalan dengan amalan. Rodun tertolak. Nah, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah itu beliau punya amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Amalan apa itu? Amalan beliau itu setiap wudhu, setelah wudhu pasti sholat sunnah 2 rakaat. Setelah wudhu beliau pasti sholat sunnah 2 rakaat. Gak ada dalilnya. Nabi gak pernah mengajarkan setiap setelah wudhu sholat 2 rakaat, setiap sholat setelah wudhu sholat 2 rakaat, gak ada. Tapi Sayyidina Bilal, beliau punya amalan istiqomah, setiap setelah wudhu pasti sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sholat sunnah wudhu namanya. Sholat sunnah hajat. Boleh. Ya. Sholat sunnah wudhu ya sholat habis wudhu sholat 2 rakaat, sholat sunnah seperti biasa, baca Al-Fatihah, baca surat, takbir sama, caranya sama. Niatnya saya niat sholat hajat sunnah wudhu. Itu amalannya Sayyidina Bilal. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya saya mendengar suara terompahnya Sayyidina Bilal berada di dalam surga. Terompah itu sendal. Sendalnya Sayyidina Bilal, suaranya sudah di surga. Maknanya apa? Maknanya Sayyidina Bilal ini adalah ahli surga. Orang yang pasti masuk surga. Nah, beliau itu mengamalkan sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah mencontohkan sholat sunnah wudhu, nggak ada. Kita ngamalnya boleh. Nah, apakah tertolak? Tidak. Karena apa? Karena Sayyidina Bilal ini beliau mengamalkan sholat hajat. Sholat hajat ini dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya ada, hadisnya ada. Jadi Sayyidina Bilal mengamalkan ini ada dalil. Sayyidina Bilal mengamalkannya ada dalil. Apakah tertolak? Tentu saja tidak. Orang aneh kali. Jangan biasakan membantah ya, bahaya nanti. Kalau kita belajar MTK bahasa Indonesia membantah itu boleh. Kalau sudah belajar hadis, belajar fikih, kalau sudah hukumnya haram, boleh. Bahaya. Ustaz nggak pernah. Nah, diamalkan boleh itu ya, bagus. Itu amalannya siapa? Si Nabi Bilal bin Rabah. Apa? Diceritakan lagi dalam Sahih Bukhari ceritanya para sahabat yang kehabisan bekal di tengah jalan. Di suatu ketika sahabat disuruh Nabi pergi ke suatu tempat, satu rombongan sahabat pergi ke suatu tempat.
Maka di tengah jalan para sahabat kehabisan bekal. Nah akhirnya para sahabat datang ke dusun-dusun, ke desa-desa untuk meminta bantuan, kami kehabisan bekal. Tolong berilah kami bantuan. Maka dusun-dusun tuh nggak ada yang mau ngasih bantuan. Dusun Rantau Ikil, dusun Pulau Batu, dusun apa lagi? Jombak, Limbur. Tidak ada yang mau memberi bantuan kepada para sahabat contoh. Nah, akhirnya ketika keadaannya seperti itu, kalian tuh diceritain hadis, Masya Allah nggak mau dengar tuh. Itu lagi tuh malah mecahin jerawat. Kau nanti di akhirat kesusahan, panas matahari di atas jengkal, di atas kepalamu itu. Minta tolong sama Nabi nggak dikasih tolong kapok. Wah, tolong Ustaz. Nabi tolong kami, ini kami lagi kesusahan. Apa kau dengar cerita hadis saja malah mencahin jerawat? Udah mencahin jerawat aja kau sana, udah usah belajar ilmu. Kalau mencahin Sampai mana tadi? Nah, sampai ke dusun-dusun. Maka nggak ada yang mau nolong. Nah, suatu ketika dusun ini tadi yang dimintai tolong nggak mau, kepala desanya itu, Datuk Rio-nya itu, kepala sukunya dientup sama kalajengking. Tahu kalajengking? Oh, mati meh. Nah, kepala desanya dientup kalajengking. Nah, akhirnya utusan dari desa itu datang ke para sahabat. Bertanya, wahai kalian musafir, pendatang, ini kepala dusun kami digigit sama kalajengking. Dientup ya, dientup kalajengking. Gigit, sengat, nah disengat. Kalajengking nggak gigit ya. Nah, gigit dari buntut. Sengat, disengat. Adakah dari kalian yang bisa mengobati kepala dusun kami, Datuk Rio kami? Maka para sahabat di situ ada yang angkat tangan. Saya bisa mengobati Datuk Rio kalian. Tapi ada syaratnya apa? Syaratnya kami minta 40 ekor kambing sebagai upahnya. Di upah ruqyah itu ngobatin orang zaman dulu berapa? 40 kambing. Kalau zaman sekarang Ustadz di rumah ditemui orang, datang, Ustadz tolong minta air, doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Besoknya sembuh, Ustadznya dikasih apa? Dikasih rasa terima kasih Ustadz. Kalau zaman dulu harusnya dikasih berapa? 40 ekor kambing. Ustadz kami mau minta amalan, Ustadz minta amalan. Berapa harganya? 5 juta. Mahal kali Ustadz. 5 juta itu baru 2 ekor kambing. Baru 2 ekor kambing. Iya kan? Harusnya berapa? Harusnya 40 ekor. Lah, hadisnya begitu. Maka utusan itu mengatakan, "Iya, kami sanggup memberi 40 ekor kambing asal sembuh," katanya. Asal sembuh. Akhirnya para sahabat itu datang ke Datuk Rio itu ditengok. Oh, ini disengat dengan kalajengking. Dibacakanlah Al-Fatihah sama sahabat. Bacakan Al-Fatihah. Terus ditaruh di tangan yang kena anu itu. Akhirnya sembuh langsung. Siapa yang ngomong palo? Kepala dusun. Dengar baik-baik. Contoh ya, sengatnya enggak tahu di tangan kah, di kaki apa di leher enggak tahu. Yang penting disengat kalajengking. Akhirnya sembuh. Dikasihlah para sahabat itu 40 kambing. Sampai Madinah, para sahabat cerita dengan Rasulullah.
kejadian ini. Rasulullah itu nggak pernah ngajarin ya. Kalau ada orang sakit dibacain Al-Fatihah, nggak pernah ngajarin hal seperti itu kepada para sahabat. Kalau nanti disengat kalajengking, disengat ular, disengat ini, bacain Al-Fatihah. Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi yang memulai adalah para sahabat. Diceritakan oleh Nabi, maka Nabi meminta bagian dari kambing yang sisa pemberian kepala dusun. Sesungguhnya hasil dari mengobati orang itu termasuk harta yang barokah. Jadi Nabi nggak pernah mengajarkan Al-Fatihah nanti ya kalau dientup kalajengking, nggak ada. Hadisnya nggak ada. Tapi para sahabat melakukan hal tersebut. Apakah dimarahi oleh Nabi? Tidak. Nabi nggak menjawab, loh saya nggak pernah mengajarkan, kok kalian ngamalkan itu bagaimana? Nabi nggak bersabda seperti itu. Malah Nabi memuji perbuatan para sahabat. Maka tidak semua amalan harus dicontohkan oleh Nabi. Padahal itu Nabi masih hidup. Para sahabat inisiatif sendiri baca Al-Fatihah lah untuk menyembuhkan orang siapa yang bikin nangis tuh? Sini. Lah dibilang Ali pun, Ali. Sini kau Abdi, kau pasti Abdi sini. Berdarah lagi itu bibirnya tuh. Enggak, pakai ramuan. Hah? Pakai ramuan. Sini kau. Ada uak apa dah? Berdarah itu bibirnya tuh. Ya, jentulannya tat. Jentek itu berdarah. Otak itu dipakai loh. Nah, ini lo bicara 3 kali kan. Sampai berdarah gitu kau pergi. Jentiknya tuh ada. Bikin berdarah. Ya nyuruh cabut tak. Ya jangan bikin berdarah macam itu anak orang. Nah, lo kata cabut ni tak. Jangan cabut lagi tak. Jentik. Mulutmu mau dibikin berdarah? Boleh orang tadi. Enggak, sekarang mau enggak? Enggak. Ya udah, kau bikin anak orang itu berdarah itu mulutnya. Enggak jadi cabut tak. Kedua dah sampai tak. Sampai itu aja orang tak. Kamu ditambah? Enggak. Otakku dipakai itu anak orang bukan anak hewan. Tanganmu ngapa nak ngajak kelahi? Tuh, ini sakit kan? ini tanganmu ini ngapa? Kalau udah. Ali, kau udah tahu Abdi nakal, lo masih di situ, be. Maju depan sih kok. Kayak Bang Wahyu dia. Cabut dah. Ngomong aduh. Ah, itu. Kayak Bang Pedong ah. Bilang nanti sama Pak Hodir. Insyaallah. Kok insyaallah. Oi, kau kali kan banyak yang Ustaz lagi. Tuh bangnya dah tu kau 2 kali tu. Jentik pun nggak apa-apain pun kalau berdarah itu kau salah. Mulut Ali dia jentik darah. Sakit lagi. Ali nangis. Tadi ketawa. Ali. Enak Ali. Udah lah mau dulu udah. Ini kuncian. Ini ya ada benar-benar enak dah. Jangan jadi kau nak dihukum apa? Coba Itu gantungan. kalau boleh mukul orang Ali. Kami tidak diam dah kan kami. darah Ali. di apa? Dipukul. Sekarang gimana dia? Udah selang. Oh ya dah. Ada. Mau bayi, ada dengan isi hutan. Iya.